Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Fatania Drakal, NRP 021201. Pada video kali ini saya akan mengerjakan salah satu contoh soal pada bab internal force atau gaya dalam. Nah, di sini sudah dilihat di layar bahwa terdapat beam dengan total 8 meter dengan memiliki 2 join di setiap ujungnya. Nah, pada join sebelah kiri terdapat join pin dan di sebelah kanan terdapat join roller. Nah, setelah kita sudah tahu jenis joinnya apa, setelah itu kita bisa menggambarkan free body diagramnya. Di sini free body diagramnya sudah digambar, gaya yang bekerja pada pin maupun gaya yang diberikan. Nah, setelah menggambarkan free body diagram, kita harus mencari gaya reaksi pada setiap join. Nah, dari awal sampai akhir nanti jawaban ditemukan, saya akan menggunakan counterclockwise. Nah, di sini pertama-tama kita lakukan adalah mencari sigma FY-nya. Sigma FY yaitu total gaya yang bekerja pada sumbu Y harus sama dengan 0. Nah, di sini kita masukkan AY plus BY minus 39,2 minus 196 kN sama dengan 0. Nah, setelah kita masukkan sigma FY sama dengan 0, kita akan menemukan satu persamaan. Nah, ini disimpan aja dulu, kita langsung masuk ke sigma momen pada titik A. Nah, kenapa menggunakan sigma momen pada titik A? Karena dapat dilihat di free body diagram ini, unknown variabel terbanyak itu terdapat pada titik A. Jadi kita mencari sigma momennya pada titik A. Nah, kita masukkan angka-angkanya seperti rumus momen pada umumnya dan ditemukan nilai BY-nya. Setelah nilai BY-nya ditemukan, kita kembalikan ke persamaan 1 dan kita bisa dapatkan AY-nya. Kita sudah bisa membagi beam ini menjadi beberapa section untuk menghitung setiap gaya internalnya. Sekarang kita akan menghitung bagian pertama, yaitu dari titik 0 meter sampai titik 2 meter. Nah, di sini sudah saya gambarkan gaya yang terdapat pada potongan dan internal force-nya, yaitu gaya geser dan momen gayanya. Nah, setelah kita masukkan ke persamaan FY1 sama dengan 0 untuk mencari gaya geser, ditemukan bahwa gaya geser pada bagian satunya adalah 78,4 kN. Nah, dan momen gaya yang terdapat pada bagian pertama ini adalah 78,4x. Nah, setelah itu kita mengerjakan bagian kedua. Bagian kedua ini dimulai dari titik 2 meter sampai dengan titik 4 meter. Di sini sudah terdapat dua gaya. Pertama, kita mencari V2 dan M2. V2-nya dulu dengan memasukkan V2 ke dalam persamaan sigma FY sama dengan 0. Nah, di sini setelah kita masukkan, kita mendapatkan nilai F2-nya 39,2 kN. Sama seperti bagian sebelumnya, untuk mencari sigma momen M2, kita harus memasukkan nilai M2 ini ke dalam persamaan sigma momen sama dengan 0. Setelah kita masukkan semua nilai di dalam free body diagram ini, kita mendapatkan nilai 66,4x minus 24. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan bagian ketiga. Sama seperti bagian pertama maupun bagian kedua, untuk menemukan V-nya, kita harus memasukkan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y ke dalam persamaan sigma F sama dengan Y. Nah, setelah kita masukkan semua yang diketahui,
Satu-satunya variabel yang tersisa adalah F3 dan X. Ini langsung disamadengankan saja. Kita akan mendapatkan F3 sama dengan 235,2 minus 49X. Nah, dan selanjutnya kita memasukkan M1 ke dalam persamaan ini. Dan kita temukan persamaan momen 3-nya adalah 39,2X plus 78,4 minus 49 dikali X min 4 kuadrat per 2. Nah, setelah menghitung nilai V1, V2, dan V3-nya, kita dapat langsung menggambarkan load diagram atau diagram geser. Dapat dilihat nilai-nilainya sudah ditemukan. Nah, pada titik V1 atau pada jarak 2 meter, gaya geser yang terjadi adalah 78,4. Dapat kita tarik garis seperti ini. Nah, pada titik 2-4 meter, nilai gaya gesernya turun menjadi 39,2. Nah, pada titik 8 meter, ini kita tinggal substitusikan X-nya menjadi 8 meter. Dan nilai yang didapat adalah minus 156,8. Nah, jadi ini adalah load diagram atau diagram geser yang terjadi pada beam ini ketika diberi gaya seperti pada di atas. Selanjutnya adalah momen diagram. Pada M1 disubstitusi X sama dengan 2 meter, pada M2 disubstitusi X sama dengan 4 meter, pada M3 disubstitusi X sama dengan 8 meter. Nah, setelah kita temukan, kita tarik garis pada setiap titiknya, dan ini adalah momen diagram yang dihasilkan oleh contoh soal berikut ini. Selanjutnya saya akan membuktikan pekerjaan contoh soal tadi menggunakan software MD Solid. Pertama kita masuk ke determine beams dan kita pilih yang paling ujung. Dan kita masukkan semua data-data panjang beam dan gaya yang diberikan. Nah, dapat dilihat di layar laptop ini bahwa load diagram dan shear diagramnya sama persis, kurang lebih seperti yang saya gambarkan, dan nilai reactionnya juga bisa dilihat 78,4 kN dan BY-nya 156,8. Jadi bisa dibilang tadi pengerjaan contoh soal tadi sudah benar dan sesuai dengan diagram yang dihasilkan oleh software MD Solid ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.